Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah perpindahan panas. Kita sudah sampai pada minggu ke-6, artinya ini adalah pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini topik kita masih sama, yaitu adalah perpindahan panas secara konduksi. Dan secara konduksi kali ini adalah perpindahan panas pada fin atau pada sirip. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Apakah fin atau sirip itu? Oke, itu ya. Jadi apa itu? Sebelum kita membahas pendahuluan panas, sirip itu seperti apa? Ya, jadi sirip itu merupakan tambahan luasan yang bertujuan untuk memperbesar laju perpindahan panas. Pada bab ini, fin merupakan tambahan luasan pada benda padat yang mengalami perpindahan panas konduksi pada benda itu sendiri dan konveksi dengan lengkungan. Jadi kita lihat bahwa ini adalah perpindahan panas kalau dalam bentuk datar seperti ini. Jadi perpindahan panasnya adalah lambat ya. Terus kemudian adanya fin ini dibagi-bagi. Artinya bahwa harapannya dengan adanya fin itu perpindahan panasnya menjadi cepat. Nah, itu yang diharapkan dari tambahan fin ini. Oke. Terus selanjutnya contoh aplikasi. Oke, pada motor itu ya. Pada silinder sepeda motor ya, itu dia pakai pendingin udara. Maka untuk mendinginkan silinder ini, maka dibuatlah sirip-sirip silinder atau dipecah-pecah seperti ini sehingga nanti perpindahan panasnya itu eh, menjadi cepat, artinya untuk mendinginkan. Kemudian pada komputer ya, pada prosesor itu juga ada sirip-sirip pendingin seperti ini dalam rangka untuk mengurangi untuk menambah laju perpindahan panas supaya cepat hilang. Intinya bahwa panas itu biar cepat hilang. Oke. Terus lagi ini pada AC ya, pada radiator itu juga, pada evaporator, pada radiator juga sama, dia selalu ada sirip-sirip seperti ini. Ini juga untuk mendinginkan atau untuk mengurangi panas supaya panas cepat-cepat berpindah. Oke. Terus kemudian macam-macam fin atau macam-macam dari silinder itu bentuknya ada yang kotak seperti ini, terus ditambah dengan eh, bentuknya seperti ini ya, persegi panjang seperti ini. Kemudian ada yang bawahnya itu berupa prisma, ada yang berupa lingkaran dan ada yang berupa kerucut ya. Tapi itu disesuaikan dengan bentuk dan ruang yang tersedia, termasuk berat, proses pembuatan, biaya, dan besar perpindahan panas yang dapat dihasilkan. Artinya bahwa semakin banyak fin atau semakin banyak sirip itu, maka luasnya semakin besar untuk perpindahan panas yang lebih besar. Akan tetapi akan menyebabkan tekanan juga untuk aliran fluida yang melewati fin. Oke. Terus analisa umum pada konduksi pada fin lihat ini ada sebuah fin seperti ini, kemudian ada luasan berupa X. Nah, ini adalah perpindahan panasnya itu adalah seperti ini, X sama dengan X tambah DX ditambah D kon V. X sama dengan min KAC DT per DX, sehingga X tambah D sama dengan X tambah DX per DX per DX. Dikon sama dengan HDAST min T. Nah, T ini adalah perpindahan panasnya, itu suhunya ya. Terus sehingga nanti analisis umum kondisinya adalah seperti ini, sehingga dapat ditulis dalam bentuk D kuadrat T per D kuadrat tambah 1 per DAC DX DT per DX min 1 per AC HX HK DAS DX T min T sama dengan 0.
fin uniform pada irisan melintang. Kalau pada irisan melintang, di sini bahwa P sama dengan 2W tambah 2T sehingga AC sama dengan WT. Kalau pada ini, jadi ini adalah perpindahan panasnya. P sama dengan PD, AC sama dengan PD kuadrat per 4. Terus pada irisan melintang, ya, karena pada irisan melintang seperti ini sehingga M kuadrat sama dengan HP per KAC. Oke. Pada irisan melintang, ya, seperti ini. Terus pada kasus konveksi di ujung, nah, nanti ini bisa Anda pelajari sendiri rumus-rumusnya. Oke. Terus rangkuman setiap kasus sehingga kasus A itu adalah konversi perpindahan panas, temperaturnya, kemudian perpindahan panasnya. Terus contoh kita langsung saja pada contoh. Oke. Soal pertama ya, fin silinder yang sangat panjang berdiameter 5 mm memiliki temperatur 100 derajat Celcius pada bagian pangkal basisnya. Ujungnya memiliki temperatur 25 derajat Celcius, kontak dengan udara dengan koefisien pindah panas konveksi 100 watt per meter kuadrat Kelvin. Tentukan distribusi temperatur sepanjang fin jika fin tersebut terbuat dari tembaga murni. Konduktivitas termalnya 398 watt per meter. Hitung kehilangan panas yang terjadi karena fin tersebut. Perkirakan seberapa panjang fin tersebut agar perhitungan dengan asumsi panjang fin tak hingga menjadi akurat. Oke, jawab. Oke, persamaan yang digunakan adalah untuk kasus D. Jadi ini kasusnya kasus D ya. Kasus D kita lihat yang tadi itu, yang tabel-tabel tadi ya. Mana tadi tabelnya? Oke, kasusnya D. Kasus D ya ini. Dan untuk kasus D, jadi yang digunakan kasus D, jadi kasus D ini, oke, maka persamaan yang digunakan adalah kasus D, T sama dengan T awal ditambah TB min T awal E min pangkat MX. M sama dengan HP per KAC pangkat setengah sama dengan 4H per KD pangkat setengah. Dan untuk laju pindah panasnya F sama dengan akar dari HP KAC theta B. Oke, jawab. Panjang fin bisa dianggap tidak hingga jika laju perpindahan panas antara ujung fin dan basis adalah konstan. Maka bisa dibandingkan antara persamaan berikut akan memiliki nilai yang sama. F itu sama dengan akar HP KAC theta B tan H ML. F sama dengan akar HP KAC theta B. Nilainya sama jika tan H ML lebih besar dari sama dengan 0,99 atau ML lebih besar dari 0,265 sehingga L lebih besar daripada L sama dengan 2,05 meter sama dengan 2,05 KAC HP pangkat setengah. Oke, kalau formasi pada fin telah dijelaskan bahwa penggunaan fin bertujuan untuk mempercepat perpindahan panas ke lingkungan dengan menambah luas efektif untuk transfer panas. Akan tetapi bagaimanapun fin itu sendiri dapat merepresentasikan resistansi, konduksi, dan permukaan aslinya. Dengan adanya hal ini maka tidak dapat dijamin bahwa penambahan fin selalu akan mempercepat perpindahan panas. Untuk itu perlu adanya evaluasi apakah penambahan fin tersebut efektif untuk mempercepat perpindahan panas. Efektivitas fin ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ya. IF sama dengan GC per HAC B theta B. Kemudian efektivitasnya adalah EV sama dengan RTB per RTF. Oke, ini performansi fin bisa Anda pelajari sendiri. Terus kemudian efisiensi permukaan, ya, efisiensi total permukaan. Oke, tugasnya ini dikumpulkan minggu depan ya, cari 2 soal tentang fin dan jawablah. Jadi plus jawabannya di soal tentang fin tentu berbeda-beda setiap orang ya. Jawablah. Jadi caranya cukup mudah. Nanti silakan Anda cari saja di apa itu di Google itu ya. Jadi Google di sini, nah, misalkan seperti ini. Oke, misalkan ini bisa dicari
soal gitu ya, perpindahan panas pada fin. Oke. Nah, ini aja. Oke, nanti dia akan ada rumus ya. Seharusnya ada di Google Drive, Scholar Google, sorry. Oke. Jadi nyarinya di jurnal ya. Kalau Anda nyarinya di apa itu pada alamat Google biasa tidak akan ketemu, tapi kalau di jurnal ini akan banyak sekali Anda bisa menemukan contoh-contoh dari perpindahan panas. Ini sudah banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah membahas tentang itu. Nanti Anda bisa mempelajari salah satu jurnal aja, terus contohnya cukup 2 saja, terus nanti dikumpulkan pada Google Drive seperti biasa. Ini banyak, di mungkin setiap orang tidak sama lah, panasannya sangat banyak sekali. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kalau kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.